Yang paling terpenting dalam hubungan suami istri, jangan pernah menuntut dia harus paham apa yang kita ucapkan. Nah, Justru kita yang berusaha untuk memahami dia itu seperti apa. baik lagi di Grasak Grusuk Podcast, tempat di mana kalian akan selalu menemukan pembahasan yang baru, bermanfaat dengan narasumber yang berkualitas, dan pastinya akan menjadikan hidup kalian gak grasak grusuk lagi. Dan hari ini temanya cukup menarik buat kalian pasangan muda, suami istri. Hari ini kita akan membahas tentang kalau istri lagi males, terus suami selalu meminta atau dilayani, itu mesti gimana? Dan hari ini kita akan ngobrol, membedah bahasan kita kali ini adalah dengan Pak Ricky Ariansah yang sekarang gue lihat sih postingannya posting tanah terus. Halo Pak. Halo Mas Arel. Ini apa kabar? ada apa dengan tanah ini? Ada apa? Tanahnya nggak kenapa-napa sebenarnya. Alhamdulillah bukan tanah sengketa juga. Oh, Lagi belajar properti aja. wow. Mengisi kesibukan di selama masa pandemi lah. Ya, tapi bukan punya saya kok, itu punya teman. Ini ilmu Saya lagi padi, belajar. ilmu padi semakin belajar. tinggi merunduk dia. Tapi Lagi emang belajar. lagi mencoba bisnis properti tanah itu Lagi ya. mencoba lebih yang mengarah ke properti syariahnya lah. Jadi di saat Properti pandemi syariah. ini kegiatan Bapak dari seorang praktisi psikologi juga Psikologi. belajar menjadi Properti syariah. properti syariah. Ada Wow. dua sebenarnya situ. Satu lagi ke clothing ya, baju. Ke clothing. Mm-mm. Widih. Baju. Ya, alhamdulillah lah mengisi Alhamdulillah. kesibukan. Mengisi kesibukan. Oke Pak, ini lagi-lagi judul kita ada apa ini? Ada. Yang pertama itu kan orang tua beradab dan biadab. Dan yang ini judulnya juga cukup wow. Cukup wow. Gimana ya kalau orang yang punya Victor ya ketika istri lagi males lalu suami selalu minta dilayani. Itu gokil nih. Ini makin dalam makin seru. Oke. Oke, dalam makin seru. Jangan di-skip ya nontonnya. Apa yang didalemin? Buat kalian yang belum subscribe dulu. Jangan lupa hidupkan loncengnya. Oke Pak. Sip. Menindaklanjuti judul yang hari ini kita akan bahas. Mungkin saya akan geret beberapa waktu yang lalu perihal pandemi ini. Banyak banget nih ya. Salah satunya berita yang saya lihat itu di Bandung, perceraian meningkat. Antri itu ada ya, sampai Iya, antrian. Bapak pernah tahu juga ya? Oh iya. Di Bandung Di itu videonya tuh sampai antri ya? Orang itu sampai ngantri pengen cerai gitu. Itu kalau dari sisi praktisi sebagai psikolog itu gimana Pak? Apa yang terjadi? Kalau memang kalau dari sumber berita yang kita terima waktu itu di Bandung memang tuh ternyata kasus perceraian itu semakin meningkat ya. Perceraiannya di sini ternyata setelah kita cari informasi di beberapa media juga ternyata faktor utamanya itu yang menyebabkan terjadinya perceraian karena terjadi konflik di rumah tangga lah. Antara suami istri itu terjadi pertengkaran. Nah, kebetulan mungkin karena lagi masa pandemi seperti ini semua sektor juga berdampak, akhirnya kena juga dampak dari COVID-19 ini, akhirnya berdampak juga ke ekonomi keluarga. Oh, salah satunya itu memang ekonomi. Padahal waktu ngeliat nonton pertama kali itu Mas Arel, saya kira ini orang-orang bagi sembako. Karena waktu itu pemerintah kan lagi sibuk ngasih bantuan kan waktu itu, lagi awal-awal. Ternyata pas dilihat, wah ini makin banyak gitu. Ternyata di Bandung. Dan di Kerawang juga ada. Banyak. Di Kerawang juga banyak ternyata. Nah itu yang Kalau seperti itu jatuhnya kan lebih ke ekonomi ya. ekonomi. Sebenarnya begini, proses terjadinya perceraian itu banyak faktornya ya. Kebetulan memang saya juga sampai bawa datanya nih, data yang terbaru ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik yang terbaru Tunjukin, Pak. dari tahun 2020. Ya ini yang terbaru data 2020, tapi yang ditampilkan oleh BPS Badan Pusat Statistik ini dari tahun
2017 sampai 2019. Dan ternyata faktor yang tertinggi dari angka perceraian itu kasusnya ya, masalahnya itu lebih ke masalah pertengkaran. Konflik dalam rumah tangga. Konflik, kalau bicara konflik kan pertengkaran rumah tangga ini umum. Biasanya komunikasi antar suami istri yang nggak nyambung, mispersepsi, miskomunikasi. Terus terkadang ada masalah dengan hubungan dengan keluarga, antara mantu dan mertua, gitu ya. Ini fenomena umum lah begitu kan. Padahal ya bisa jadi masalahnya cuma masalah di komunikasi gitu. Dan akhirnya berdampaknya ke ekonomi juga gitu. Bisa jadi ujungnya bisa ekonomi juga seperti Tapi itu. Kalau masalah seks itu gimana, Pak? Kalau masalah seks sebenarnya ini bagian subnya aja sebenarnya dari sebuah konflik dalam rumah tangga. Karena saya yakin kok dari beberapa pasangan suami istri ketika hubungan seks ini belum sehat, tapi kalau mereka sama-sama mengetahui kalau di antara salah satu pasangannya tanda kutip punya masalah dalam konteks secara medis, dari sisi kesehatan, ya bisa jadi bisa sama-sama saling mentoleransi lah ya. Kecuali ada kecualinya, nggak sakit, dari pemeriksaan medis ternyata pasangan kita sehat, entah suami atau istri sehat, ya dua-duanya sehat. Tapi kalau nggak ada hubungan seksnya, ya buat apa? Ya namanya sebuah pernikahan kan harus ada gitu loh. Ya. Oke, berarti terkait mau itu seks atau masalah konflik ekonomi, berarti segala sesuatunya itu berawal dari komunikasi ya? Dari komunikasi semua. Lalu komunikasi apa yang ideal untuk pasangan suami istri? Pasangan suami istri yang idealnya? Yang ideal. Nah, yang idealnya begini. Kalau pada saat kita menikah, ya ini saya runutin dulu sebelum kita menemukan titik idealnya. Kita runutin dari pada saat kita ingin menikah. Tujuan kita ingin menikah itu apa sih sebenarnya? Ketika kita ingin membangun rumah tangga itu tujuannya apa? Ya, karena nggak sedikit mas gitu ya. Ketika saya meng-cross check ke beberapa klien gitu, cek gitu, apa yang menyebabkan mereka ingin menikah? Yang benar-benar niatnya baik, ingin membangun rumah tangga, punya anak, membangun generasi, itu sedikit. Kebanyakan, kebanyakan. Apa nih kebanyakannya nih? Kebanyakan gitu ya. Mereka karena ada tanda kutip ya, mereka sebelumnya mungkin berpacaran dalam waktu yang lama, lalu ada pergaulan yang di situ saling sentuhan fisik, yang bisa lebih jauh dari itu. Karena bahasanya gini, gue udah terlanjur sama lo, gue kalau nggak nikah sama lo, gue nggak ngerasa rugi nanti. Siapakah yang dirugikan? Ya kalau siapa yang dirugikan sebenarnya sama-sama dirugikan ya. Kalau bicara tentang laki-laki dan perempuan, dua-duanya pasti dirugikan. Rugi waktu. Cuma ya kan yang jadi masalah ini efek proses dari pada saat dia ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ini jadi niat yang salah. Oh salah ya? Jadi niat yang salah, karena apa? Niatnya tadi, oh iya gua kan udah lama nih sama lo gitu ya. Pacaran sama si A lah misalkan. Tapi pergaulannya sudah melebihi batas. Melebihi batas. Akhirnya karena dia nggak enak putus, merasa udah rugi, akhirnya lebih baik menikah. Niatnya itu karena itu pernikahan. Ketika ini niatnya karena itu, konfliknya ini akan lebih terasa nanti. Orang yang punya niatnya baik saja, tulus baik gitu ya, benar-benar bersih lah bahasanya. Itu akan terjadi konflik, ada masalah. Apalagi yang niatnya dia dalam tanda kutip kurang baik ya di awal. Meskipun niatnya akhirnya masuk ke jenjang pernikahan jadi baik sebenarnya ya. Tapi prosesnya di awal itu nggak bisa dibohongi. Lalu kalau Bapak bilang kan tadi akan ada konflik yang berkelanjutan. Itu biasanya konflik yang seperti apa? Jadi konflik dalam rumah tangga. Iya, maksudnya yang tadi berawal dia rasa nggak enak karena udah rugi dalam hal apapun sampai akhirnya dia memutuskan untuk menikah, gitu kan? Di saat masuk ke jenjang pernikahan, memang bicara tentang pernikahan jadinya jadi baik lah ya, semuanya baik. Apalagi kalau memang tidak ada unsur MBA. Gitu MBA. Ya. Nggak ada unsur MBA, tapi dia benar-benar jadi nikah lah ya. Ini MBA itu apa sih Pak? Hah? MBA.
NBA yang bukan main basket bukan? Oh, bukan. Itu NBA. Takutnya ada yang belum tahu NBA itu apa? Unsur NBA. NBA itu apa? Apa tuh Mas? NBA. Saya nanya Bapak. Tahu lah ya. gitu ya. Apa ini? Dori geprek. Logonya si ikan. Kayaknya ikan pertama nih yang digeprek. Enak. Daripada kalian penasaran, mending kepo ini IG sama nomor WhatsApp-nya. Dan ternyata bisa via GoFood juga. Lebih simpel, kalian hanya tunggu di rumah aja. Oke? Gua mau lanjut makan dulu dan kalian coba kepoin yang tadi gue sebutkan IG sama WhatsApp-nya. See you. Nah, itu yang menjadi titik awal ya, adalah niat di awal. Nah, ini yang ketika dia sudah masuk ke jenjang pernikahan, kita berharap bahwa komunikasi akan terbangun dan terjalin dengan bagus. Karena apa? Nggak menjamin orang yang sudah pacaran 8 tahun, 12 tahun, lebih dari 5 tahun pun, ketika dia masuk ke jenjang pernikahan, dia menganggap kita udah sama-sama kenal. Ya. Kita komunikasinya bisa nyambung. Banyak persamaan di antara kita, tapi enggak. Itu bohong. Tidak menjamin. Ya, bohong itu tidak bohong. menjamin. Karena ketika dia sudah nikah, ya istilahnya ya, bau kentutnya aja lo harus tahu gitu. Iya bener. Istilahnya bau Kayak kentutnya. saya nih waktu pacaran mau kentut aja pura-pura keluar dulu. Pokoknya Udah nikah bagus-bagus depan muka, saya kentut. Bener. Nah, ketika sudah menikah ini, kita sudah menggabungkan satu pola menggabungkan dua kebudayaan, dua keluarga yang dari pihak laki-laki dan perempuan dijadiin satu. Setuju. Nah, inilah yang menjadikan adanya tantangan baru dalam sebuah pernikahan. Nggak heran ketika misalkan si suami dididik oleh orang tuanya dengan pola asuh yang gayanya A, dengan si istri yang dididik oleh dengan orang tua dengan pola asuh yang gayanya B. Dia menikah belum tentu nyambung nih. Belum jadi tentu A sama B sama dengan gitu kan. A sama B sama dengan jadinya AB gitu. Dirumuskan. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalkan merujuk ke konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga, biasanya kalau untuk cara mengatasi konfliknya saat kita bertengkar dengan si pasangan kita, itu menurut Bapak harus seperti apa? Ya. Kalau kita terjadi konflik antara suami dan istri ini, yang paling penting dikomunikasikan. Masalahnya apa? Kadang-kadang gini, pasangan kita ini entah laki-laki, ada karakter laki-laki yang pendiam, ada karakter suami yang pendiam. Akhirnya ketika ada masalah dia diam aja, nggak berani ngungkapin. Atau sebaliknya, istri lebih cenderung nih, perempuan kalau marah nggak langsung diutarakan, diem. Sebaiknya ketika ada masalah diutarakan, maksud dan tujuannya apa gitu kan. Cuma yang jadi masalah, kok dia diem, tiba-tiba diem aja, ngediemin, besok nggak ngajak ngobrol. Tiba-tiba si suami juga heran kan, kok tiba-tiba dia marah, kok tiba-tiba dia ngediemin gua, ada apa? Akhirnya dibalas sama lagi, terus aja itu. Kalau sekarang diem terus update status. Update status, bener. Iya. Bener, ditaruh di WhatsApp. Kita nggak tahu nih masalahnya apa, tiba-tiba update status. Jadi harus ada keterbukaan. Dan ya, kita taunya dari orang lain. Nah, jangan sampai sampai kita taunya dari orang lain. Sama kita nggak mau cerita, tapi sama temen cerita, sama medsos cerita. Iya. Kita taunya dari statusnya istri, atau istri taunya dari statusnya si suami. Pas buka handphone, buka medsos, oh ternyata bini gue lagi marah gitu ya, ternyata suami gue lagi marah. Jadi yang paling penting adalah komunikasi, disampaikan dengan cara yang lemah lembut, disampaikan maksud dan tujuannya apa gitu, maksud yang sebenarnya. Kalau dia bilang cemburu, sampaikan cemburu. Kadang-kadang kan kita gede gengsinya, Mas, ya kan? Kalau kita cemburu tuh kalau udah nikah tuh gede banget gengsinya, mau deh. Aku tuh nggak cemburu, nggak, pokoknya aku nggak suka gitu. Iya, benar. Kalau saya sih tipe orang yang kalau nggak suka, saya bilang nggak suka sih sama pasangan saya. Ya, lebih baik apa adanya. Tapi gitu. Saya nggak tahu nih dengan pasangan saya, Bunda. Kalau saya juga ya apa adanya aja lah. Iya. Udah ada istri saya nih. Iya. Lagi dengerin dia. Hati-hati Pak, salah ngucap nama ya. Salah ngucap ya, hati-hati. Ngeri juga deh.
Lalu kalau tadi bicara berbeda karakter, berbeda suku, bagaimana sih kita bisa mengekspresikan kepada pasangan kita kalau kita sedang berbeda karakter? Cara mengekspresikan kalau lagi misalnya nggak suka, misalkan kalau orang Jawa kan, kalau orang Jawa lebih suka lemah lembut. Nah, cara mengekspresikan marahnya terhadap pasangan kita tuh mungkin Bapak pernah nemuin dari klien atau Bapak sendiri pernah mengalami gitu, berbeda suku, tiba-tiba si pasangan kita tuh seolah-olah mengajak berantem, tapi kita bingung nih cara menanganinya gitu. Oke. Nah ini kalau bicara tentang bagaimana caranya, sebenarnya ini kembali lagi ya, ini pola komunikasi sebenarnya Mas. Kalau pola komunikasi yang paling terpenting dalam hubungan suami istri, jangan pernah menuntut dia harus paham apa yang kita ucapkan. Nah, Justru kita yang berusaha untuk memahami dia itu seperti apa. Kalau kita menuntut agar dia, pasangan kita ya, ini bicaranya umum ya, iya. bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau kita nuntut pasangan kita harus paham dan mengerti tentang diri kita, sebenarnya itu kita sedang tidak memahami dia. Oke. Kitanya sendiri sebenarnya tidak sedang memahami diri kita sendiri, bahwa kita harus paham tentang kondisinya dia. Jadi kalau misalkan nih saya nih minta dipahami apa yang saya mau, berarti dalam arti kata Tolong di ngertiin lah iya, gitu pun bahasanya. berarti saya sendiri tidak memahami apa yang dia mau. Dia mau sebenarnya. Kalau prosesnya nuntut ya, kok kamu nggak ngerti-ngerti sih, kamu nggak paham-paham. Ya, kebanyakan kan si suami begitu ya. Iya, nah, ini contoh nih Mas, ini kejadian nyata nih. Jadi gara-gara cabe rawit 2 biji ya, bisa bertengkar hebat nih suami istri. Gara-gara cabe Gara-gara cabe. 2. Ini kisah nyata nih, kasus. Jadi si suami, si istri di suatu hari ini istrinya dia nggak masak. Ya, dia nggak masak, dia pengen udah ya kalau kayak gini beli makanan di luar aja gitu. Karena minta waktu lah sama suaminya supaya dia nggak masak hari itu. Suami keluar mau beli apa, mau makan apa, beli gado-gado gitu. Nah si suami berangkatlah dari rumah nih beli gado-gado. Di tempat yang langganan udah biasa, tapi tutup. Udah tahu kan sebenarnya selera istri apa gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita suaminya pesen tuh tinggal udah pesan aja gitu. Dia udah tahu gitu kan. Nah dia pindah ke tempat yang lain, ke tukang gado-gado yang lain. Si suaminya ngomong karena ngelihat gulanya banyak, dipikir ini pasti bakalan manis. Mbak dipakein cabenya 2 rawit. 2 rawit. Cuma 2 biji loh. 2 biji. 2 biji. Dibawa pulang tuh gado-gado. Sampai rumah dihidangkan ke istri, istrinya makan. Istrinya makan pas cobain langsung ditaruh. Pedes. Rasanya pedes. Si suami dengan kekehnya dia bilang, "Enggak, ini enggak pedes," kata dia. "Enggak, ini enggak pedes," katanya. "Ini pedes." Suami dengan ngotot pakai versinya dia. Balik lagi ya. Dia ingin dipahami pakai versinya dia. Enggak pedas. Istri sedang menuntut bahwa kamu kok nggak ngerti, kamu seolah-olah lebih ngerti dari dirinya aku sendiri. Ya. Ini pedes. Ya, padahal kalau kita mau ngelihat padahal emang udah jelas. Cuma 2 biji kan? Nah, 2 biji dan rasanya juga pasti beda-beda. Lidah orang beda-beda rasa. Cuma yang komunikasinya menjadi nggak nyambung apa? Tiba-tiba si istri seolah-olah ini, kok kamu kayaknya sudah bertahun-tahun nikah sama aku, nggak kenal aku, kesukaan aku. Iya. Lihat poinnya ya. Kok kamu udah bertahun-tahun nikah sama aku gitu ya? Kok kamu nggak kenal sama aku? Kamu nggak tahu sampai detik ini apa yang aku suka dan rasa sambal kacang apa yang aku suka. Bukannya kamu harusnya tahu bahwa aku sukanya nggak pedes, jadi gado-gado. Cuma gara-gara ini si suami disalahkan. Ini jadi panjang. Terus waktu itu cara menghandle-nya seperti apa? Nah, kalau situasinya kayak begitu mau nggak mau kan berarti harus ada yang mengalah tadi. Kalau dua-duanya tetap kekeh, bahasanya kekeh kalau orang Sunda begitu ya, tetap punya berpendirian kepada dirinya sendiri, ingin dipahami, ingin dimengerti, itu nggak akan pernah selesai. Bener. Nggak akan pernah selesai masalahnya. Dan itu harus salah satu harus ada yang ngalah. Ya, kalau misalkan si suaminya nggak ngalah saat itu, pasti dia punya hak untuk bicara. Aku udah jalan,
Aku udah capek gitu keluar gitu kan, beli panas-panas siang hari, bisa dituntut balik ke istri. Betul. Kalau itu yang terjadi gitu, ya. Tapi salah satunya harus mengalah. Harus mengalah. Dan yang kedua harus saling percaya bahwa apa yang dikatakan istrinya pedas. Ini bukan lidah lo nih, bukan lidahnya suami gitu kan. Nah si suami tapi tetap kekeh awalnya, tapi akhirnya si suami berusaha untuk mengalah. Dia melihat dari sisi, oh iya, saya percaya apa yang dikatakan istri, bahwa istrinya itu pada saat makan gado-gado itu pedas. Dan termasuk gini, kalau misalkan si suaminya lagi mau dilayani, terus si istri lainnya lagi malas, itu yang mesti yang mesti mengalah itu siapa? Aduh, ini pertanyaan yang sebenarnya gini, kalau kita perlu tahu, sama-sama tahu situasi dan kondisinya sebenarnya. Kalau kondisi dari sisi wanita ya, kalau dari sisi wanita, kalau lagi tanda kutip ya, ini tapi lagi minta apa nih Mas? Makanya pasti penonton bakalan minta apa. Ini jadi mintanya gini, minta apa Mas? Contoh kalau seorang suami pekerja gitu kan, dia kan pulang nih udah macet, udah capek gitu kan, tiba-tiba si suami pulang ke rumah, terus ternyata si istri lagi malas. Malasnya itu memang entah dia lagi nggak enak badan, cuman kan dia nggak bisa mengekspresikan atau bilang bahwa dia lagi nggak enak badan. Tiba-tiba si suami minta dilayani itu mungkin minta dibuatkan kopi, minta dibuatkan teh gitu kan. Itu si suami mesti melakukan hal seperti apa ketika ini berarti dilayani secara umum lah ya. Iya. Bukan yang ke situ. Bukan yang ke situ. Ya, jadi kalau misal balik lagi buat suami dan istri, kita harus sama-sama tahu situasi dan kondisinya. Kalau misalkan tadi ya, kalau laki-laki kan capeknya mungkin di luar. Kalau bagi yang tidak berkarir, wanita yang tidak berkarir, mungkin lebih banyak intensnya di rumah. Apalagi yang sudah punya anak, pasti lebih banyak capeknya di rumah bersama anak, ya kan, masak, ngebersihin rumah segala macem lah. Nah, situasi seperti ini sebenarnya sama-sama dipahami. Artinya apa? Dua-duanya sama-sama tidak diem. Dua-duanya sama-sama menjalani tanggung jawabnya. Jadi ketika si suami datang, lihat saja sebenarnya yang paling mengenal satu sama lain kan ya Pak, dia sendiri kan, sebenarnya pasangan sendiri yang saling kenal. Kalau kita lihat wajahnya sudah mulai, aduh kayaknya pasangan saya, istri misalnya, istri ya, konteksnya ke istri ya, istri saya capek gitu ya, habis ngurusin anak, ya sudahlah. Kalau memang kita punya kesadaran, ya kesadaran pengen minum, tahu bahwa orang lain itu pasangan kita atau istri kita lagi capek, ya sudah, jangan minta ambil aja sendiri. Iya, apa susahnya? Apa susahnya? Jadi yang sering jadi masalah itu dalam rumah tangga karena dua-duanya menuntut, Mas. Dua-duanya menuntut. Menuntut ingin dilayani. Ingin dilayani. Berarti secara nggak langsung ego mereka tuh sama-sama betul tinggi ya. Seandainya ya, kalau saya gini sama istri menerapkan gini. Yuk, sebelum kita menuntut hak kita jalani tanggung jawabnya kita sebagai pasangan. Saya bertanggung jawab sebagai suami, tanggung jawabnya ini sampai urusan rumah ini gitu ya. Istri tanggung jawabnya begini, di rumah begini, terhadap anak begini, terhadap suami begini. Ketika tanggung jawab itu dijalankan, saya yakin nggak perlu nuntut apa-apa, nggak perlu nuntut hak-hak segala macam gitu ya. Benar. Ya, kalau kita jalanin saja, sudah, lakuin aja. Itu nggak akan jadi, insya Allah itu nggak akan jadi masalah. Ya, jadi andai kan jadi masalah, mungkin masalah-masalah ringan aja lah, yang sifatnya miskomunikasi dan mispersepsi. Ini kan gara-gara sama-sama nuntut aja nih, jadi sama-sama egois ya. Nuntut hak, kewajibannya belum dijalanin tapi udah nuntut haknya. Nah, ini jadi sering terjadi konflik dalam rumah tangga. Benar, setuju banget. Dicatat tuh. Ya. Harus sama-sama antara buang hak lah dan egonya. Iya. Saling memahami aja ya. Kita manusia itu punya filter sebenarnya di dalam hati. Kita punya kayak sinyal. Saya yakin setiap manusia itu punya sinyal. Kalau misalkan contoh gini, di rumah nih kita lihat ada yang berantakan, bekas mainan anak lah misalkan ya, kita tahu, wah itu anak kita habis main, padahal anaknya sama-sama kan. Tapi anaknya sama-sama ya. Iya, anak siswa. Ada kan kalau berantem, anak lu tuh urusin gitu. Nah, kadang-kadang padahal begitu. Bikinnya sama-sama. Padahal bareng-bareng kerjasama. Iya. Tapi giliran ada sesuatu yang berantakan sama si anak,
nunggu harus si suami yang membereskan, atau sebaliknya si suami nyuruh si istri membereskan. Padahal dia sudah ngelihat duluan. Siapa yang dia lihat duluan pertama kali, lakuin aja. Nggak usah nunggu orang lain, nggak usah nyuruh gitu. Kalau memang bisa ya, kalau memang bisa dilakukan sendiri, lakukan saja. Jadi itu nggak akan terjadi konflik. Yang sering terjadi kan kalau anak-anaknya masih kecil tuh Mas, biasanya ya, orang tua muda yang anaknya masih kecil, yang usianya masih 3 tahun lah, yang toilet trainingnya belum bagus, ya, yang masih pupnya di Pampers, giliran nyebokin anak pasti rebutan. Tunjuk-tunjuk, giliran kamu, ngitung. Kalau saya sih enggak Pak, saya. Nah itu bagus. Nah itu kan balik lagi kesadaran. Kalau Mas Ariel lagi nggak ada, nggak mungkin kan, harus istri biar aja, ini udah tugas ayahnya. Nah, nanti tungguin ayahnya pulang kan nggak mungkin pasti istri kan gitu. Berarti istri di rumah juga punya kesadaran untuk melakukan itu kan, seperti itu. Lalu bagaimana caranya mengekspresikan bahasa cinta nih kepada pasangan yang berbeda karakter? Nah, ini bahasa cinta. Bahasa cinta nih. Ini buat para jomblo mungkin bisa dipakai nih ilmunya nih dari Pak Riki nih. Kalau bilang bahasa cinta kan relatif lah ya. Kaitannya sama romantis nih, ya Mas Eka. Kaitannya sama romantis, relatif lah. Setiap orang, setiap individu punya caranya sendiri untuk menunjukkan rasa cintanya. Ada yang tipikalnya orang hanya ingin disentuh di bagian tubuhnya saja, misalkan dipeluk, ya, dirangkul, dicium, tidak harus mengungkapkan kata-katanya saja, atau dipegang tangannya. Itu bagian dari ungkapan cintanya dia. Itu bagian dari bentuk keromantisannya dia terhadap pasangan. Nggak harus diungkapkan. Tapi ada juga orang yang tipikalnya, suka hadiah. Kebetulan pasangan suka hadiah, yang satunya suka memberikan kejutan. Nah itu bagian dari ungkapannya juga. Jadi memang relatif. Jadi yang paling penting itu ya kita harus kenal betul bahwa pasangan kita inginnya merasakan cinta dari kita itu seperti apa. Bener sih. Maka ungkapanlah dengan caranya dia, bukan caranya kita. Yang dia suka apa. Gitu. Kalau dia inginnya dipegang tangan, udah peganginnya tangannya terus. Tapi memang bener sih ya. Kan? Iya, karena setiap pasangan itu perlakuannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi setuju. Betul. Kita harus saling memahami lah. Yang paling penting sih kita harus mengenal diri sendiri dulu. Ya. Tapi mungkin tuh ada metode khusus kali ya untuk mengenal karakter pasangan masing-masing. Nah, ini kaitannya mengenal karakter pasangan masing-masing gini. Ini kalau dari Bapak sebagai praktisi psikologi tuh untuk menilai karakter kita itu sukanya apa, mungkin Bapak bisa kasih ulasan sedikit. Yang disukai oleh pasangan gitu maksudnya? Iya, bahasa cinta. Tadi Bapak bilang kalau misalkan pasangan kita sukanya hadiah, ya hadiah. Kalau pasangan kita ternyata sukanya pegangan tangan, ya pegangan tangan. Nah, mungkin di luar sana banyak yang nggak tahu bagaimana sih caranya mengetahui bahasa cinta pasangan kita yang berbeda karakter. Kalau dari sisi Bapak seorang praktisi psikologi. Kalau saya sih nggak ada metode khusus Mas. Waktu nikah sama istri, semua jurus saya pakai. Jadi semua jurus saya pakai. Saya coba untuk kasih kejutan, gitu. Saya coba untuk rangkul, gitu ya. Saya coba untuk dengan menggunakan kata-kata yang manis, gitu, kata-kata yang romantis. Semuanya saya pakai. Tapi menurut saya sih lebih bagus semuanya digunakan. Lebih bagus. Karena apa? Kadang kan kita bicara tentang psikologis kan, manusia ini kan psikologisnya nggak tetap ya, nggak statis ya, dinamis kan dia. Dinamis. Nah ini kita kadang-kadang gini, mau ngasih kejutan hari itu dia lagi bad mood sama kita, nggak tepat berarti ngasih kejutan. Bisa jadi saat itu misalkan dia lagi pengen dirangkul nih, misalkan kita pengen rangkul, bisa jadi dia lagi nggak mau, lagi risih sama kita. Apalagi kalau bulannya datang tuh, disentuh mah nggak mau. Bisa jadi maunya saat momen seperti itu dikasihnya kejutan, mungkin lebih suka. Kejutan, seperti itu. Diajak jalan-jalan gitu. Diajak jalan-jalan. Yang penting harus banyak waktu luang untuk berinteraksi satu sama lain. Apalagi bagi yang sudah punya anak. Ya memang kalau udah punya anak tuh ruang untuk antara si suami dan pasangan istrinya memang rada jarang sih Pak ya. Betul. Nah, ada poinnya. Paling fokusnya ya ke anak, bahkan sedikit ngobrol juga kurang ya. Kurang. Berarti kalau bagi yang punya anak harus punya waktu luang berdua lah gitu ya.
momen-momen malam pada saat mau tidur itu udah bagus untuk berkomunikasi. Jangan sampai Saya pikir bagus untuk bikin adek. saling ngobrol ya, Saling ngobrol. mengutarakan perasaan. Kalau hari itu lagi ada konflik, sampaikan. Aku nggak terima, aku marah, aku cemburu, aku nggak suka, sampaikan seperti Dan itu memang saya pernah dengar juga itu pembicaraan yang bagus ya ketika kita mau tidur. Kita ngobrol dengan pasangan kita. Betul. Karena katanya sih sedikit melepas beban yang ada di kepala. Betul. Benar kan ya? Benar, karena gini, momennya waktunya pas mau istirahat. Yang pertama, yang kedua kita sedang rebahan. Iya, setuju. Iya. Relax. Ya, relax. Iya. Jadi kalau kita Relaksasi. komunikasinya saat rebahan itu berbeda sama saat kita berkomunikasinya sedang berdiri. Kalau berdiri, kalau misalkan ada stimulus yang membuat pasangan marah, ya ada yang nggak diterima, itu bisa efeknya adalah marah. Marahnya itu Setuju. langsung luar biasa gitu ya. Bisa langsung ngomong, langsung ada tindakan menjauh. Tapi kalau di kasur paling balik badan kan. Iya. Ingat ya. Dia marah paling balik badan. Ini kan bukan gitu. untuk yang pasangan lagi pacaran ya. Ini nggak disarankan. Benar. Untuk yang masih pacaran nggak disarankan. Tapi untuk yang sudah menikah sangat disarankan buat kalian kalau mau tidur ada unek-unek, ada kejadian atau ada beban hari itu kalian bisa ungkapkan terhadap pasangan. Betul. Karena menurut psikologisnya itu memang waktu yang tepat. Betul, setuju. Ya. Karena kan kita tidur relaksasi, ya kan, Setuju. melepas ketegangan gitu. Setuju Pak ya? Setuju lah kalau gitu mah. Lalu kembali ke masalah rumah tangga. Kalau misalkan ada salah satu pasangan yang berkhianat, itu cara bagaimana mengembalikan kepercayaan terhadap kepasangannya. Mungkin Bapak bisa kasih tips atau saran, mesti bagaimana sih ketika ada salah satu pasangan yang berkhianat. Taruhlah yang berkhianat itu dari si suaminya. Yang berkhianat misalkan suaminya. Ini tugas si Atau saya berkhianat terhadap pasangan saya. contoh misalnya ke Mas Arel ya, contohnya misalkan ya. Mas Arel pernah melakukan kesalahan misalkan. Sering. Ngaku loh dia. Ya bun. Luar biasa. Ya. Nah, misalnya Mas Arel pernah melakukan kesalahan gitu ya sama istri. Pada saat melakukan kesalahan dalam hati, ya saya ingin berubah, tapi kok kenapa istri kok belum percaya? Iya. Ya pasti kan ada upaya ya, ada ikhtiar untuk mengembalikan Rasa kepercayaan kepercayaan. itu. Cuma terkadang ada pasangan atau istrinya Mas Arel yang belum dia percaya, sulit untuk mengembalikan kepercayaan itu. Nah ini sebenarnya pesannya sih buat istri, ya. Kalau buat suami udah jelas pesannya, kayak misalnya buat Mas Arel ya pesannya cuma ya berubah pasti kan, hanya merubah kebiasaan itu. Iya. Dan berubah menjadi lebih baik lagi, hanya itu tugasnya. Tapi kalau buat istri, balik lagi ketika misalkan ini kan terjadi sama Mas Arel, istrinya Mas Arel cinta, ya, bicaranya tentang cinta nih. Jika itu cinta, maka cinta itu memang butuh perjuangan. Kalau memang cinta, Allah kan pengen tahu nih sama istrinya Mas Arel. Benar nggak sih dia cinta sama istrinya apa? Ya sama si Arel. Cintanya sebatas apa? Apakah dia selama ini hanya melihat dari sisi kelebihannya Mas Arel doang? Apa memang belum pernah lihat dari sisi kurangnya misalkan? Nah Allah tunjukkan lewat situ. Jadi kuncinya di saat kita belum percaya dengan pasangan, sebenarnya di saat itu kita sedang tidak percaya dengan diri sendiri sebenarnya. Ya, di saat seorang istri tidak percaya sama suaminya, di balik itu sebenarnya istri sedang tidak percaya sama dirinya sendiri. Istri berarti lagi nggak percaya sama dirinya sendiri ya? Lagi nggak percaya sama dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia merasa ada satu sisi perasaan yang oh saya mungkin belum bisa optimal seperti yang lain. Nah justru ini harus dijadikan motivasi. Ya, dijadikan motivasi bahwa saya bisa menjadi lebih baik dari yang di luar sana, saya menjadi lebih hebat dari yang di luar sana. Nah, kalau misalnya ditanya kuncinya memang harus sabar, ya sabar. Mau bagaimanapun juga harus sabar. Sabar ya bun. Ya, harus intinya gini, menerima. Ya, sabar itu bukan berarti diam. Jadi ketika ada kejadian pasangan yang tidak enak, berbuat salah, terus kita diam, itu bukan sabar. Ya, kalau bicara tentang sabar itu ya harus disampaikan.
Kalau disampaikan ngomong baik-baik, aku berharap kamu berubah, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, sampaikan. Bisa jadi saat pengungkapan seperti itu mengembalikan kepercayaannya dirinya si istri, ya, dan si suami juga semakin yakin bahwa oh iya ternyata orang pasangan gua ini orang-orang yang cinta dan sayang betul sama gua. Apa iya sih gua mau mengkhianati dia? Nah, itu saya yakin kalau Mas Arel hatinya baik akan berkata seperti itu. Itu dia, Pak, yang jadi pertanyaan. Iya, Ya, jadi betul memang sih. ya sabar dan menerima bahwa kejadian itu adalah proses Pendewasaan, ya. pendewasaan, proses dari sebuah kebaikan dalam rumah tangga. Tapi nggak patut dicontoh kalau memang sengaja. Oh, ini proses kebaikan, berarti saya harus coba kayak gitu. Ya nggak juga, bukan itu maksudnya. Tapi yang sudah terjadi itu adalah semuanya eh, ada sisi baiknya lah yang bisa kita ambil Betul. dalam keluarga. Lalu ini mungkin buat pasangan-pasangan kalian di luar sana yang beda budaya nih. Kadang Oh, kan beda budaya. beda budaya. Kadang kan ada pasangan yang wah nggak bisa nih, gue orang Sunda nikah sama orang Jawa. Katanya beda beda suku budaya, ya kan? Itu bagaimana caranya ketika dia sudah menikah menyatukan dua budaya yang berbeda? Ayo, menyatukan Kalau dari Bapak selaku praktisi psikologi itu, bagaimana menyatukan dua keluarga yang beda budaya setelah menikah? Oke, baik kalau misalkan dua budaya, tapi memang nggak ini juga di masyarakat kita di sebagian beberapa suku di Indonesia juga punya eh, adat istiadat Betul, yang setuju. dimana terkadang orang Jawa misalkan ya harus menikah sama orang Padang, harus menikah sama orang Jawa juga. Yang Padang nggak boleh menikah di luar Itu kan Padang. banyak tuh. Itu adat istiadat kan Heeh, masih heeh. ada. Itu memang kembali lagi ke adat istiadat. Tapi bagaimana dengan suku, ras yang dia ternyata sudah berbeda tapi masih diperbolehkan menikah di antara suku. Untuk memahaminya ya sebenarnya hanya lihat kebiasaannya saja, menerima kebiasaannya. Ya, belajar melihat dari sisi kebiasaannya apa. Oh, dari suku A punya kebiasaan begini, suku B begini. Ya, kita belajar sama-sama menerima dari adat istiadat itu, gitu. Kita menerima. Tapi ada poin yang paling penting di balik pernikahan itu, semuanya balik lagi. Mungkin ini masuk ke tips kali ya. Tips Tips apa nih? tips untuk memahami pasangan. Tips memahami Nah, pasangan. Ya. Kalau tips memahami pasangan, maksudnya tips memahami pasangan bisa saling memahami gitu. supaya saling memahami. Masuk ke tips aja mungkin. Jadi kalau kita saling ingin memahami sama pasangan itu, kita harus tahu latar belakangnya dulu. Ya, latar belakangnya apa? Backgroundnya. Backgroundnya. Kalau bahasanya kita kan bibit-bibit bobot lah. Bibit-bibit bobot. Bahasa istilahnya itu begitu ya. Mungkin kalau anak sekarang nggak tahu tuh bibit bebet bobot nggak tahu. Betul, karena istilah ini sering digunakan di era Kita tahun 80-an itu. zaman-zaman kolonial itu masih berlaku. Tapi untuk milenial mungkin nggak tahu banyak. Bibit-bibit bobotnya kita harus lihat. Bibit gitu bebet kan. bobot. Untuk mengenal karakter ya kan, adat kebiasaan dari keluarganya harus bisa saling menerima. Karena Terutama untuk yang beda budaya ya. beda budaya, khususnya yang beda budaya. Karena terkadang tapi beda budaya ini akan bisa satu persamaan dengan adanya satu keyakinan dari sisi agama. Bisa dihilangkan dari satu sisi agama. Ya, yang misalkan yang Nasrani menikah dengan yang satu agama Nasrani meskipun dia beda budaya, tapi kalau patokannya nilainya dari Sama sisi ya, agama, dia akan kembalikan di situ. Yang Islam juga sama, yang Islam kembali ke Islam. Yang repot tuh memang yang beda budaya dan beda agama. Ya. Kecuali yang memang tadi adat istiadat, ada kebiasaan yang kamu nggak boleh menikah dengan golongan orang ini, stratanya, kastanya ini. Nah itu kayaknya memang kembali lagi ya itu ke masalah hukum adat istiadat. Dan di negara kita masih banyak yang seperti itu. Ya itu juga kembali lagi ke menjadi bagian keberagaman lah di negara kita seperti itu. Oke Pak, terakhir mungkin Bapak bisa kasih kata-kata yang sifatnya membangun atau motivasi untuk mungkin keluarga-keluarga pasangan suami istri di luar sana, apa sih yang harus mereka lakukan dan mereka harus bagaimana gitu. Baik, buat semuanya, buat kita juga, buat saya juga, saya pribadi, pasangan suami istri dimanapun Anda semua, kembalikan bahwa setiap
apa namanya ya, suatu hubungan pernikahan tidak akan menjadi indah kalau kita tidak akan pernah melihat kekurangan pasangan. Luar biasa. Jadi kita untuk melihat keindahan itu harus melihat bagian Dari sisi dari kekurangannya. Kita akan melihat dari situ. Jadi paling tidak kita harus menerima dia apa adanya. Menerima apa adanya, bukan ada apanya. Betul. Ya. Oke teman-teman, pembahasan kita dengan salah satu praktisi psikologi Pak Riki Aryansyah. Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian yang mau menjadi pasangan suami istri atau untuk kalian pasangan istri muda-muda, dan mungkin ilmu yang tadi kita bahas, kita tuh sifatnya bukan ngajarin, kita apalagi untuk menceramahi, enggak. Betul. Kita sifatnya hanya ngobrol dan yang terpenting sharing. Ya, karena ini pembelajaran juga buat saya. Iya, Keluarga. Thank you, Pak. Sama-sama, thank you Mas.